Oke, yuk. Udah belum? Yuk. Yuk. Ya jadi tadi kan udah tuh kita cerita, sekarang kita sudah ke Karawasidik, sudah ngajuin surat. Nah pastinya setelah kita berkoordinasi dengan penyidik, memang belum ada penetapan tersangka. Jadi belum ada tersangkanya dari perkara laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi kita menyampaikan apa yang disampaikan Bang Hotman itu ternyata hoax, ya. Jadi nggak benar karena setelah kita bicara sama PIP memang belum ada penetapan tersangka itu. Nah, masih akan ada proses gelar lagi, bahkan kami pun mengajukan gelar khusus dan ini akan di follow up oleh pihak Karawasidik dan penyidiknya juga untuk diadakan gelar khusus untuk penentuan langkah-langkah selanjutnya dalam proses penanganan perkara di mana laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Alasan minta gelar khusus kenapa sih Bang, kalau boleh tahu Bang? Ya karena kita kaget aja tiba-tiba ada orang dari luar yang bukan Barreskrim menyatakan 2 orang menjadi tersangka. Begitu. Itu nggak lazim. Karena yang menyatakan seseorang menjadi tersangka itu adalah pihak penyidik sendiri. Tapi ini kan dari luar tiba-tiba menyatakan demikian. Apakah informasi ini dari dalam Barreskrim atau ini informasi sesat begitu. Ternyata setelah dicek nggak ada yang bicara itu keluar dan memang ini informasi sesat dan memang yang disampaikan Pak Hotman adalah berita-berita hoax mengenai tersangka 2 orang yang sebagai tadinya terlapor di Barreskrim dalam perkara laporan PN Utara begitu. Artinya Bang Firdaus sebagai klien Abang statusnya masih sebagai rakyat ya Bang, bukan tersangka ya Bang? Ya saksi aja dia sebagai saksi begitu. Jadi itu dia. Bang, ini kan menyebarkan hoax apa akan menempuh jalur hukum lainnya Bang? Ya tergantung ini apakah Enggak, saya kasihan sama Hotman. Enggak, biar aja saya kasihan, dia udah kalah. Dia nggak bisa menjaring Rasman, terus berita hoaxnya disebar kemana-mana. Dia udah kalah mutlak 7-0 sama saya si Hotman Paris. Jadi Hotman ya, kau nggak usah berpolitik. Ya, kau nggak usah main sabun, nggak usah siram-siram pakai aqua segala, orang-orang kasihan ya. Lu tuh nggak ada apa-apanya Hotman, lu tuh nggak ada apa-apanya, udah kalah telak sama gue 7-0 Hotman ya. Urusan diri lu aja yang dihina sama Bang Rasman, lu nggak bisa menjaring Rasman sampai sekarang. Kan gue udah bilang urusan lu tuh sama gue, lu nggak bakal menang Hotman ya. Kamu tuh nggak bakal menang walaupun kamu senior saya Hotman ya. Kau tuh dari segala segi, cuman beruntung aja Tuhan ngasih kau tuh Lamborghini sama berlian itu aja. Kalau otak mungkin benaran saya, menangan saya gitu. Ayo kita debat di hot room ya. Untungnya kau dikasih hadiah sama Tuhan Yang Maha Esa ya, Lamborghini sama berlian. Tapi kalau masalah skill di hukum, mohon maaf Hotman, gak usah lawan senior saya. Kau sama saya aja tumbang di 7-0. Ya Hotman ya. udah punya Lamborghini belum? Baru mau nyicil. Oke. Terus. Ada kedepannya mau ada langkah-langkah apa lagi untuk Tentunya begini, ini kan laporannya laporan perbuatan 335 pasalnya ini kemudian sudah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi di mana unsurnya adalah adanya kekerasan. Nah, Bang Firdaus ini tidak melakukan kekerasan. Kalau pasal 207 yang dilaporkan juga yang ancamannya maksimal 1 tahun itu mengenai adanya sumpah serapah kepada 217. Ya, 207 itu keributan, kegaduhan saja. Kalau kegaduhan ini kan kita lihat nanti bagaimana posisinya. Tapi kalau sumpah serapah itu pasal 217 Ya. itu Bang Firdaus tidak ada melakukan sumpah serapah. Ya. Bang Firdaus itu cuma berdiri di atas meja dan jadi Nggak patung. sengaja, Gitu. turun lagi. Dan itu sudah selesai persidangan. Iya. Sidang formal sudah selesai sehingga tidak menimbulkan apa-apa juga, persoalan apa juga. Saya aja yang mau ngelaporin tuh, yang naikin saya ke meja, saya mau laporin, cuman nggak ketemu-temu sampai sekarang. Siapa yang naikin saya ke meja gitu? Saya aja mau ngelaporin, nggak tahu lapornya kemana gitu. Bang, artinya waktu naik ke meja nggak sadar ya Bang? Iya. Nah, di posisi ini kami hanya mendampingi Bang Firdaus ya. Urusan dengan Bang Rasman itu masing-masing beda kamar ya, tapi kita membela Bang Firdaus dan kita analisa memang sulit ini dinaikkan sebagai tersangka Bang Firdaus ini ya. Makanya itu ada langkah-langkah ke depan termasuk pembukuan berita acara sumpah bas yang dibukukan oleh Mahkamah Agung. Kita juga nanti akan analisa secara hukumnya karena ini tidak prosedural. Karena kalau seorang pengacara itu basnya itu kemudian dibukukan setelah ada sidang kode etik. Ini kan belum ada sidang kode etik, kemudian nggak nyampe. Jadi gini, Bang Daus ini anggaplah bersalah kilaf, tapi kan harus diproses hukum dulu baru diputus bersalah atau tidaknya.
Ini kan sudah diputus bersalah, sudah dibekukan kan begitunya. Ini yang ada koridor-koridor prosedur hukum yang dilanggar, yang kemudian nanti kita akan ajukan di tingkat RDP dengan DPR pertama, kemudian kita mungkin akan ajukan judicial review terhadap undang-undang advokat, karena ternyata undang-undang advokat ini kemudian bubar gara-gara ada intervensi dari Mahkamah Agung membekukan berita acara sumpah seseorang atau seorang pengacara. Iya, kira-kira begitu. Lebihnya Bang Daus tinggal apa lagi? Ya. Jadi itu aja. Jadi masalah pembekuan saya sampai sekarang Mahkamah Agung pun belum menegaskan bahwa saya ini sudah tidak jadi lagi advokat. Buktinya saya mengajukan sumpah ulang kemarin, jawaban mereka saya masih advokat, namun sedang dibekukan. Jadi kalau dibekukan kapan? Es kue aja, es kemong, dibekukannya ada cairnya nih, ini bekukan. Jadi kok saya disamain sama Esnya itu di dalam gentong. Iya, dalam gentong, makanya. Dalam gentong yang nggak cair-cair. Oke, Pak Ketua Mahkamah Agung, saya minta maaf ya, mudah-mudahan saya bisa dicairkan lagi, saya bisa sidang lagi ya. Kalau advokat saya masih di advokat, dan saya juga jadi ketua umum Pembasmi sekarang ini. Legalnya jelas dari Dirjen AU, artinya pengakuan saya sebagai advokat sudah dilegalkan oleh negara, jadi nggak ada bantahan lagi. Jadi harapan saya kepada Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, mohon dicairkan. Dan saya sudah berkali-kali, 8 kali, 9 kali sama ini minta maaf. Minta maaf atas kekhilafan saya itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang. Ya, ini saya harus pilah-pilah agar konstruksi hukumnya jelas. Ya, pejabat publik setingkat Ketua Pengadilan Jakarta Utara tidak boleh memenjarakan rakyat karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau saya ditetapkan tersangka sebagai pelanggar KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi kalau saya ya ditetapkan tersangka karena telah melampaui batas sidang kode etik, artinya saya dianggap sebagai advokat. Dan tidak mungkin saya menjadi tersangka karena dasar hukumnya KUHP. Pastilah tentunya melalui mekanisme sidang etik, melalui Kongres Advokat Indonesia. Tetapi sampai hari ini sidang etik tidak pernah terlaksana di Kongres Advokat Indonesia, dan surat pemecatan saya pun tidak pernah diberikan. Dan sekarang sedang bermasalah RDP di DPR RI, sedang bermasalah judicial review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dan sedang bermasalah di Komnas HAM, di Ombudsman dan lain-lainnya. Jadi semua yang bermasalah ini jangan dulu diterapkan karena proses perdatanya sedang berjalan sesuai dengan Perma nomor 2 tahun 1956. Jadi jangan coba-coba menerapkan pasal-pasal kepada saya tentang KUHP karena saya ini advokat. 4 pilar penegak hukum catur bangsa. Hakim mempunyai mekanisme tersendiri karena berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kehakiman. Ya, jaksa mempunyai kewenangan sendiri karena berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang jaksa. Dan mereka mekanisme penghukuman terhadap jaksa dan hakim melalui sidang etik sama seperti pengacara. Pengacara berkaitan langsung dengan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang etik, ada pasal 26, pasal 3, pasal 4 tentang kode etik. Jadi semuanya mekanismenya jelas. Polisi juga ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kode etik profesi polisi. Jadi nggak bisa semua orang-orang yang masuk dalam catur bangsa ini langsung dipidana melalui KUHP. Ini kesesatan berpikir dan nalar yang sesat dalam menerapkan konstruksi hukum tata negara. Makanya perlu dibenahi oleh kita, dan hari ini dengan inisiatif saya dengan tim kuasa hukum saya datang kembali ke sini. Saya berbicara kepada Mabes Polri, apakah benar si Hotman Paris ini telah mendapatkan bocoran dari Mabes Polri bahwa saya dan Rasman sudah tersangka. Kalau ini benar, berarti polisi telah melakukan kejahatan. Ya, Mabes Polri institusi yang besar ya, yang sangat dimuliakan oleh negara, oknumnya telah melakukan kejahatan besar karena telah membocorkan rahasia negara kepada orang lain yang bukan mempunyai korelasi dalam perkara ini. Karena yang mempunyai korelasi ini adalah Kepala Kejaksaan, Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Pengadilan Jakarta Utara, dan saya terlapor, pelapornya beliau.